Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Berikut pengertian dari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan atau observasi yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh, berisi kumpulan fakta-fakta, dan berisi simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Selanjutnya, pengertian ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Selanjutnya, ciri-ciri ide pokok antara lain yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Dan yang terakhir, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Berikut adalah contoh dalam menentukan ide pokok. Di sini terdapat sebuah teks, yaitu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, setelah membaca teks di atas, ide pokok yang terdapat pada teks tersebut berdasarkan ciri-ciri ide pokok yang telah disebutkan sebelumnya, yang mencakup ciri-ciri tersebut yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu adalah merupakan ide pokok. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah teks. Teman-teman silahkan membacanya. Setelah membaca, teman-teman kerjakan soal yang telah tertulis di sini. Ada berjumlah 3 nomor. Yang pertama, informasi apa saja yang kamu peroleh berdasarkan teks tersebut. Yang kedua, langkah apa saja yang perlu dilakukan Dedi untuk membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Yang ketiga, tuliskan ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut. Baiklah teman-teman, untuk materi hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah. Jangan lupa banyak berdoa agar pandemi akan segera berakhir dan kita semua bisa bertemu di sekolah. Jazakillah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.